Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ada yang tidak hadir? Tidak ada semua. Bagus. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak lihat banyak sampah di sekitar. Coba sampahnya diambil dulu. Buang ke tempat sampah. Sama baju juga tolong rapikan. Nah, sama terus ya, sebagian dari gimana nih? Sudah. Coba yang duduk sebelah sini pindah biar agak rapi tempat duduknya. Oke, sudah. Bapak absen dulu ya. Azli, Ayo. Didi, Rizky, Hadir. oke, ini semua ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, dengan kata ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu agar tidak mengurangi rasa nasionalisme kita kepada negara. Coba yang bisa pimpin. Ayo, Andi meyakinkan ya. Coba diri semua. Semangati. Oke, Semangat nasionalis. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebuah lagu daerah. Lagu apa yang nilainya hafal? Dari sama sampai Merauke ya? Hafal? Ada sama sampai Merauke aja. Dari sama sampai Merauke ya? Langsung. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
ini, jadi mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Bapak dulu nanti mau kalian. Ditulis saja ya Pak ya. Coba Rizky hapus. Hapus dulu kalau gitu. Bapak dulu kenalan nanti mau kalian. Bisa. Bisa sedikit. Sudah? Baik, mungkin Bapak akan memberitahu terlebih dahulu bahwa pada pelajaran kali ini apa yang Bapak akan sampaikan. Mungkin yang pertama nanti Bapak menjelaskan terlebih dahulu, kalian coba tolong pahami apa yang telah Bapak sampaikan nanti. Kemudian Bapak suruh kalian menjelaskan ke depan satu orang nanti. Bapak berwaktu 1 orang 5 menit baru menjelaskan materinya nanti. Biar Bapak akan menitikkan bahwa supaya kalian lebih aktif gitu di kelas. Jadi sebelum memulai pelajaran kita perkenalan terlebih dahulu agar kita bisa kenal satu sama lain. Oke, Bapak tulis saja ya. Nama, nama Bapak Jerry Ervandi. Bisa dipanggil Jerry, bisa dipanggil J, boleh. Tanggal lahir Maman 16/3/2000. Umur Bapak sekarang 21 tahun dan asal Bapak dari Desa Maman. Ada yang ingin ditanyakan? Udah punya istri Pak? Belum, masih bujang. Ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas? Kakak jomblo Pak. Oh, agama Pak Islam. Agama Islam. Oke, selanjutnya kalian kenalan satu-satu. Berdiri aja. Berdiri aja. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Didi, asal Mawan, tanggal lahir 24 April 2004, agama Islam. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Fazli Alba, boleh dipanggil Fazli. Tempat tanggal lahir Mawan, 27 Februari 2004. Asal Mawan. Agama Islam. Oke, siap. Ayo Kak. Ini nakal ya. Iya dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah, biasa dipanggil Odey. Oke, adanya. Tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 4 bulan 5 2004. Asal Desa Mawan. Agama Islam. Oke. Tapi kalian udah jelas semua kan? Iya. Mungkin langsung aja masuk ke materinya ya. Yang materi yang pertama tugas 12 ya. Iya. 12 level ganjil atau semester 1.
Materinya yaitu bantu menulis surat lamaran pekerjaan. Oh iya, Bapak udah kirimkan di WA, boleh ke buka HP karena kita bukunya cuma satu, jadi nggak apa-apa. Oh iya, karena buku kita cuma satu, jadi nggak apa-apa pakai WA. Tapi jangan buka yang lain, buka materinya aja. Udah? Yang nomor 1 sudah ketemu? Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah Bapak selesai menjelaskan, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti Bapak kasih kesempatan buat kalian menjelaskan lagi. Bapak kasih waktu 5 menit. Bisa? Bisa, pasti bisa lah. Masa enggak? Yuk bisa ya. Bisa, bisa. Oke. Yang pertama yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita melamar pekerjaan pasti akan dimintai surat lamaran pekerjaan ini, baik ditulis tangan ataupun diketik. Karena lembaga atau instansi perusahaan pasti akan meminta untuk mendaftarkan diri kita kepada perusahaan tersebut agar menjadi pertimbangan diterima atau tidak. Mungkin agak silau, coba pintunya ditutup dulu. Didi. Coba pintunya ditutup biar nggak silau. Oke, terima kasih Didi. Lanjut. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian. Pada surat lamaran pekerjaan ada terdapat bagian-bagiannya, yaitu atau nanti kita bahas lagi selanjutnya strukturnya atau bagian-bagiannya, yaitu berisi yang pertama yaitu bisa identitas diri, yaitu kita menggunakan diri kita terlebih dahulu ditulis atau diketik nanti. Yang kedua yaitu jasa yang dapat diberikan, kita mau melamar pekerjaan apa, kita keahliannya di bidang apa. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kita, pendidikan terakhir, keahlian tadi juga, yaitu yang terakhir itu serta pengalaman, apakah itu sudah ada pengalaman dalam bekerja. Bagian yang disebut tadi itu bisa juga disebut kualifikasi pelamar. Yang selanjutnya surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Tadi sudah dijelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan ini digunakan untuk kita melamar ke perusahaan. Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, kamu harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan agar kita bisa menulis atau mengerti dengan strukturnya dengan baik. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan isi sistematika. Sistematika itu adalah struktur atau urutan supaya tidak berbolak-balik ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Dan kebahasaan, bahasa ini penting agar tidak. Kalau surat lamaran pekerjaan harus digunakan dengan bahasa yang baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan bahasa gaul yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Setelah hal tersebut terpahami dengan baik, kamu akan mudah menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan yang kamu butuhkan. Di bagian ini ada peta konsep. Boleh kalian perhatikan, kalian baca-baca apabila nanti kalian disuruh membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan. Ini gambarannya, bisa kalian pahami, pelajari, dan kembangkan kompetisi berbahasa. Langsung masuk ke poin yang A, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada contoh surat lamaran pekerjaan kan? Ada. Coba kalian pahami, kalian lihat contohnya, nanti kita bahas, nanti kita coba tulis surat lamaran pekerjaan. Bapak lanjut penjelasannya. Mulai melihat dengan kerapian dan kebersihan surat. Jadi kalian membuat surat harus rapi dan bersih supaya suratnya nanti bisa dipertimbangkan. Apabila suratnya tidak rapi atau tidak bersih, kemungkinan kalian akan disuruh mengulanginya lagi menulisnya atau diketik. Selanjutnya, hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan adalah bahasa yang digunakan. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa bahasanya harus bahasa yang baku atau bahasa Indonesia supaya tidak boleh menggunakan bahasa gaul.
Yang selanjutnya yaitu cermati surat lamaran. Nah, yang dalam contoh ini coba kalian cermati, nanti Bapak coba suruh kalian mengerjakannya dari segi promosi diri pelamar. Nanti apakah sudah ada bagian yang menjelaskan promosi diri pelamar berdasarkan surat tersebut? Penulis lamaran pekerjaan dalam contoh belum mempromosikan dirinya. Ada contohnya yaitu saya selalu siap untuk mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang ibu atau bapak pimpin. Nah, mempromosikan diri sendiri supaya nanti mereka bisa tertarik ketika mempertimbangkan soal pekerjaannya. Seandainya kita bisa memberikan promosi diri, saya siap bekerja dalam tim, saya siap dipercaya untuk bekerja di perusahaan bapak atau ibu. Nah, gitu. Selanjutnya, tentulah kita harus menghindari diri dari tulisan yang bertele-tele. Maksudnya bertele-tele yaitu secara terus-menerus. Jangan mengulangi kalimat-kalimat tersebut dengan secara terus-menerus agar tidak terlalu bertele-tele ya. Maksudnya bertele-tele itu. Kemukakan persoalan itu secara efektif. Coba baca kembali apakah kamu terkesan dengan pernyataan surat tersebut. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari bagiannya. Surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Ada dua bagian berarti ya. Yang pertama paling atas ada tadi di contohnya, nanti kita coba tulis. Ada contohnya yang pertama yaitu data diri. Bagian surat, riwayat hidup. Terdiri dari bagian surat dan riwayat hidup ya. Bagian surat itu termasuk data diri atau identitas pribadi kita. Dan riwayat hidup yaitu riwayat kita atau pengalaman nanti apa yang kita isi. Kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman untuk surat, antara 3 sampai 4 halaman untuk riwayat hidup. Artinya tampilkan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman yang penting. Masukkan pendidikan formal dan non formal, pengalaman organisasi dan prestasi yang relevan, serta kemukakan integritas pelamar secara jujur. Berarti tidak boleh berbohong. Apabila berbohong nanti akan kalian sendiri yang susah. Seandainya kalian bilang saya bisa komputer, bisa editor, padahal tidak, nanti disuruh jadi editor tidak bisa, kan kalian sendiri yang susah. Yang selanjutnya yaitu bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau tesis. Tesis yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan pernyataan umum, penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Maksudnya harus memberikan alasan atau pendapat supaya lebih meyakinkan kepada instansi atau lembaga perusahaan yang ingin kalian lamar pekerjaannya. Yang sebelahnya ada contoh. Boleh kalian bisa pahami itu dan dibagi, yaitu yang pertama menjadi tesis adalah yang di kolom pertama yaitu bagian tesisnya atau pernyataan umum, dan yang kedua yaitu argumentasi. Selanjutnya Bapak selesaikan terlebih dahulu tugas saya. Kalian kalau ini mau diingatkan. Selanjutnya yaitu jika dicermati dari paparan di atas, surat lamaran tergolong ke dalam jenis eksposisi. Sesuai dengan pengertiannya bahwa surat lamaran pekerjaan adalah yaitu di sini ada pengertiannya, surat dari seseorang yang mengumpulkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Maksudnya surat lamaran itu tadi adalah surat permohonan supaya lembaga atau instansi perusahaan bisa menerima kita bekerja tersebut. Kita ingin bekerja di lembaga usaha tersebut. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Formalan surat dapat ditandai dari informasi mengenai sumber awal informasi tersebut. Contohnya, di sini ada contohnya, surat untuk pelamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan yang dipublikasi melalui media massa, baik berupa surat maupun iklan. Dalam hal ini, pelamar surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran. Maksudnya di surat lamarannya nanti kita sertakan juga
sumber kita, dari mana kita bisa mengetahui ada lowongan pekerjaan, baik itu dari koran, dari iklan, ataupun dari media massa. Karena sekarang sudah teknologinya canggih, bisa jadi dari media massa. Nanti dicantumkan di surat lamaran tersebut. Kalian tulis. Dan saya melihat dari iklan ataupun dari media massa, jadi saya tertarik untuk bekerja di bidang ini. Saya ingin melamar di sini di bla bisa. Selanjutnya, jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada adanya pembuka. Jadi kalau tidak ada, ya tidak perlu ditulis, tergantungnya nanti usaha minta. Selanjutnya yaitu penjenisan surat lamaran. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Ada dua jenis waktu surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan digabung dengan riwayat hidup, kurikulum 5T, atau dalam cara lain, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini disebut juga dengan model gabungan. Berarti isi surat bisa digabung dengan nanti di dalamnya dengan riwayat hidup. Itu yang dimaksud dengan model gabungan. Yang selanjutnya, yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, surat lamaran dipisahkan dari riwayat hidup. Tadi bisa digabungkan. Yang pertama kan itu bisa digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua ini bisa dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Berarti dua cara jenis pembuatannya. Yang pertama yaitu model gabungan, yaitu riwayat hidup bisa digabung di surat lamaran pekerjaannya. Yang kedua model terpisah. Jadi riwayat hidupnya dibikin halaman sendiri. Itu ngapain? Lagi ngaca. Oke, fokus lagi. Nanti kalian jelaskan ya. Gantian. Di dalam praktiknya, jenis yang sering dipakai adalah model terpisah. Berarti yang sering terjadi di lapangan atau TKP, para pelamar pekerjaan sering menggunakan model terpisah. Berarti mereka sering menggunakan yang riwayat hidupnya sendiri, nggak perlu digabung dengan yang lain. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Jadi maksud sering menggunakan metode atau model terpisah karena tidak terlalu panjang. Mungkin kalau digabungin atau model gabungan ya mungkin terlalu panjang tadi kan. Selanjutnya dalam waktu praktiknya, jenis yang sering dipakai model terpisah. Selanjutnya, di dalam surat lamaran pekerjaan akan ditemukan hal-hal penting yang harus dilampirkan. Sebagai seorang pelamar pekerjaan harus cermat di dalam menulis surat agar semua data menjadi argumentasi yang kuat. Di samping lampiran, segi lain yang harus dipahami seorang penulis surat lamaran pekerjaan adalah isi dan sistematika surat. Ini yang penting. Isinya yaitu ya isi surat tersebut, inti dari penulisan surat tersebut, dan sistematika yaitu struktur. Nanti kita jelaskan ketika kita tulis surat lamaran pekerjaannya, kita strukturkan agar lebih paham supaya tidak berbolak-balik. Apabila berbolak-balik ya salah, nanti bisa tidak diterima atau disuruh ulang lagi. Di bawah sini ada contoh suratnya. Perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Ini juga surat lamaran pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan surat lamaran pekerjaan di atas dapat diketahui bahwa isi dari surat lamaran meliputi ini sistematikanya, strukturnya, yaitu tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup. Ini yang penting juga, tergantung dari instansi atau lembaga perusahaan tersebut apa yang diminta. Daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, dan pas foto. Kadang-kadang instansi juga bisa atau lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan badan sehat, dan surat izin dari orang tua. Yang selanjutnya, lanjut. Menentukan isi dan sistematika surat lamaran. Ini materi yang terakhir. Nanti kalau ada yang ditanyakan dari materi yang pertama tadi boleh silakan ditanyakan. Akan mencari pertanyaannya.
menentukan isi dan sistematika surat lamaran. Setelah mencermati dan memahami surat lamaran pekerjaan pada uraian sebelumnya, cobalah kamu bandingkan dengan surat pribadi untuk teman. Berikut ini. Perbandingan dapat dilihat dari segi unsur surat seperti jenis teks eksposisi. Tuliskan jawabanmu serta pada kolom berikut ini. Sebagai pembanding, amati surat berikut ini. Nah, jadi di sebelah ada yang ini surat lamaran pekerjaan, yang sebelahnya surat untuk teman. Jadi kalian boleh lihat perbandingannya. Mungkin materinya sudah selesai. Nanti kalian Bapak suruh jelaskan supaya kalian aktif. Yang ada pertanyaan silakan terlebih dahulu ditanyakan supaya nanti tidak lagi kaku. Yuk coba. Azli, Coba ayo. Bapak tekankan satu orang satu pertanyaan. Yuk coba cari. Kami yang kurang paham. Ada enggak? Coba diskusikan dengan kawan enggak apa-apa. Coba cari terlebih dahulu. Kalau memang ada, tanyakan. Bapak tekankan ini satu orang satu pertanyaan. Jadi ada aku dengarnya. Ya ada. Banyak nih bahasa Indonesia ini kan banyak bahasa baku, bahasa formal. Jadi boleh tanyakan apa arti itu, apa pengertiannya. Ada? Dia ada? Ayo, satu pertanyaan aja apa? Ayo, Azli, cari Azli. Rizky, jadi ayo cari pertanyaan satu. Ada? Kalau tidak ada, ada? Coba. Apa? maksud dari surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Oke, maksud dari surat pekerjaan bersifat formal. Coba Azli sama Didi bisa nanti jawab. Coba. Coba cari dulu. Supaya aktif semua. Bantu lihat dulu. Itu yang di bagian mana tadi Rizky? Odeng. Itu di bagian formal. Coba bantu jawab pertanyaan. Gak apa-apa, salah nggak apa-apa, bapak nggak apa-apa. Oh yang jawab ini surat nomor sikap formal. Oke. Ayo Azli. Coba bantu bapak menjawab pertanyaan dari Odeng. Bisa. Bisa kan? Tidak bisa. Oke, Nggak apa, akhirnya aja dulu. nanti bapak bantu jawab. Salah nggak apa-apa. Kami juga belajar. Oke, bisa. Agak waktu udah bapak jawab. Maksud dari surat lamaran pekerjaan bersifat formal kan? Iya Pak. Maksudnya suratnya yaitu harus jadi surat resmi karena kita melamar ke lembaga, instansi atau perusahaan, bukan melamar di tempat-tempat yang biasa. Jadi suratnya harus formal. Maksud formal itu yaitu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa gaul. Contohnya, kalau bahasa formalnya yaitu saya ingin melamar di perusahaan bapak atau ibu pimpin. Nah, jangan pakai gue, itu bahasa gaul. Gue mau melamar bahasa gaul, nggak boleh. Aku harus pakai bahasa yang baku atau bahasa Indonesia supaya formal. Maksud formal itu ya, supaya jenis surat yang formal ya tidak maksudnya gimana ya, tidak terlalu biasa, tidak terlalu santai, harus diperhitungkan, harus diperhatikan.
ketika kita menulis surat, supaya suratnya itu bagus dan menggunakan bahasa yang Indonesia yang baik dan benar. Di sini ada, coba lihat di buku. Nah, contohnya surat, ada contohnya ini. Surat untuk melamar pekerjaan jadi karyawan atau pejabat tertentu diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah perusahaan yang dipublikasikan melalui media Indonesia, baik berupa surat maupun iklan. Nah, bersifat formal. Keformalan surat dapat ditandai dari informasi mengenai awal informasi tersebut. Nah, jadi kalau surat formal itu tambahannya mungkin kalian bisa cantumkan sumber yang kalian dapat, dari mana kalian bisa melihat lowongan pekerjaan ini. Nah, nanti kalian cantumkan di surat tersebut supaya formalannya lebih baik lagi. Gimana? Rizky, jelas? Jelas. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, coba? Jadi? Ada? Nggak ada? Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akan bahas tentang suratnya langsung. Coba Fazli, terus kamu tulis terlebih dahulu. Oke, sudah. Terima kasih Fazli. Coba tulis terlebih dahulu ya. Oke, kita jelaskan. Yang pertama agar mudah dipahami. Kita pahami terlebih dahulu yaitu isi dan sistematikanya. Baik, sistematikanya yaitu yang pertama harus meliputi tempat atau tanggal. Nah, yang dimaksud tempat atau tanggal ini yang pertama. Yang selanjutnya yaitu alamat. Yang alamat ini tempat, ya, atau alamat perusahaan yang mau kita lamar kerjanya. Yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Mungkin salam pembuka bisa dari salam atau apa, bla bla bla. Yang selanjutnya itu isi surat. Isi surat bisa ditambahkan isi surat di sini ataupun di sini. Di sini lah ya. Selanjutnya itu identitas diri ya. Identitas diri ini penting supaya perusahaan bisa melihat atau menilai dari yang telah kita tulis bahwa identitas diri kita ini sangat penting. Selanjutnya itu syarat atau apa, atau hal-hal yang
ketika kita mengental atau mengajukan surat pelamar pekerjaan itu syarat dari melamar pekerjaan sama argumentasinya ya bisa jenis tadi sudah dijelaskan, fotokopi, bisa daftar riwayat hidup, SKCK, juga bisa surat keterangan catatan kepolisian, ijazah terakhir, sertifikat, atau tergantung instansi atau lembaga juga bisa meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan badan sehat, dan surat izin orang tua. Selanjutnya mungkin nanti ada salam penutup. Terima kasih atas perhatian Bapak sama Ibu, seandainya contohnya. Semoga bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu di kemudian hari gitu. Dan yang terakhir tanda tangan bisa di sini. Nama-nama terang, tanda tangan, terus nama. Oke, mungkin segitu isi dan sistematikanya. Bila mau jelas silakan ditanyakan Bapak. Ada. Kalau tidak ada, coba lihat dulu. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan kalau pertanyaan yang tidak ada. Kalau tugas-tugas takutnya nggak paham nanti. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk belajar atau memahami materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Mungkin kayaknya kurang paham kalau Bapak sampaikan. Nah, kalian coba belajar atau pahami. Kali-kali kalian bisa kan paham ketika kawannya yang menjelaskan. Bapak kasih waktu 10 menit buat kalian belajar. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit kalian menjelaskan ke depan satu-satu. Ayo belajar 10 menit. Jatuh ya Bapak. Oke, 10 menit lah, 5 menit bisa. 10. Bisa lah. Menit lagi. Perwakilan aja nanti yang maju satu orang. Saya sudah Nanti lah. Sweet nanti. Iya. Makanya harus belajar semua. Saya kan tadi sudah bertanya yang mereka berdua bentuk. Bisa. Bisa. Sulit nanti siapa yang tiga yang kalah. Lihat ini terus nanti. Ayo. Bisa lah. Masa nggak bisa? Kan siswa, terus 12 loh, udah 11 tahun belajar. Kalau tinggal nyontek doang. Aduh. Jelas bagian ini aja nanti. Apakah sudah dipahami atau belum ya? Nah, 5 menit lagi. 4 menit. Sebentar ya waktu biasanya. Ada halaman. Yuk, gimana?
sudah? Sudah? 3 menit lagi. Oke, sudah. Waktu kita tidak banyak lagi. Jadi dia masuk. Maju, dilapikan ke belakang, ke bagian belakang. Nah. Oke, coba. Lipat, cepat. Oh, bilang dulu. Ayo. Yang kalah ya, yang kalah nanti coba menjelaskan. Ayo. Oh, tidak oke. Yes, aku nih. Jadi ke depan. Kita menunjukkan. Bantu jelaskan kepada kawan-kawan gimana. Coba dari sini isi dan sistematikanya. Coba. Oke, silakan dilihat nih. Coba. Nggak usah ketawa. Kawan mau menjelaskan ya, cepat. Nggak usah ketawa. Seperti yang sudah ada di buku paket, Terus. isi dari surat lamaran bisa dilihat ada tanggal, Strukturnya. seperti tempat, Ya, tempat atau nama perusahaan atau nama kantor kan. Oke, selanjutnya salam pembuka. isi dari lamaran tersebut, Pintar, bagus. dan terakhir seperti salam penutup atau sebagainya. Oke. Oke, cukup itu saja. Tanda tangan kan? Tanda tangan yang terakhir itu tanda tangan sama tanda tangan. Yang di samping. Oke, terima kasih jadi. Berarti sudah paham. Yang lain paham? Paham. Berarti nanti tugas minggu malam nanti ya. Tugas ada. Kasih tugasnya nanti dari WA mungkin ya. Oke, Pak. Ya, jadi ditanyakan lagi. Silakan. Waktu udah bisa kan? Bikin surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi atau sistematikanya untuk dan kalian bisa pelajari lagi kan rumah. Berarti minggu depan kita materinya yaitu bab 2 ya atau belum. Materinya nanti masih di oh iya nanti selanjutnya ada nanti materi disampaikan nanti di mungkin di grup WA ya. Oke. Tugasnya nanti Pak sampaikan. Oke, namanya sudah ya? Berarti sudah jelas semua? Sudah. Oke, mungkin kalau sudah jelas semua tidak ada pertanyaan, mungkin sekian untuk pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila Bapak banyak kesalahan dan kekurangan atau omongan Bapak yang kurang baik ya, mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.